Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melakukan presentasi dari kelompok 3 membahas tentang struktur konsol pendek. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, perkenalkan saya Muhammad Dwi Cahyono sebagai moderator dan Nikita Aurora sebagai notulensi. Saya persilakan kepada kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya, teman-teman? Sudah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farozi dengan NIM 19413200134 Adsen 1. Perkenalkan, saya Faisal Adamanullah dengan NIM 194132019 nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Krisna 9. Dan saya Safura Sukmayonanda, NIM 19413200097 dengan absen 23. Mas Dwi sebagai moderator. Di sini kelompok 3, di sini kita akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama pengertian, kemudian sejarah dan fungsi, kemudian kelebihan dan kekurangan, ketentuan penggunaan, contoh kerusakan konstruksi, dan contoh perhitungan. Next. Cantilever biasa, struktur lentur dengan geser lentur. Next. Untuk struktur cantilever dengan beban P yang berada di dekat tumpuan jepit sehingga A per D kurang dari 1 akan berlaku sebagai konsol pendek jika beban P lebih dominan dibanding berat sendiri struktur Q. Next. Struktur konsol pendek beton bertulang merupakan salah satu contoh daerah terganggu. Pada elemen struktur, konsol pendek didefinisikan sebagai cantilever dengan rasio bentang geser terhadap tinggi efektif A per D tidak lebih besar dari 1. Kemudian kita beralih ke sejarah dan fungsi. Pada jembatan zaman purba, pertama kenapa kita pilih jembatan? Karena cantilever ini identik dengan jembatan dan untuk perkembangan sejarahnya terlihat sekali di bangunan jembatan. Oke, yang pertama kita akan masuk ke jembatan zaman purba. Tipe jembatan zaman purba adalah jembatan balok sederhana dan digunakan hanya untuk bentang yang pendek. Namun pada era ini juga ditemukan tipe jembatan pelengkung atau arch bridge, walaupun bentuk dan material konstruksinya masih relatif sederhana. Kemudian periode Romawi kuno, teknologi jembatan pada periode ini telah membangun jembatan dari kayu, batu, dan beton. Untuk jembatan batu dan beton, bentuknya sama seperti pada periode jembatan purba, yaitu bentuknya masih melengkung. Namun periode ini telah berhasil mengatasi permasalahan rumit yang ada, seperti membuat konstruksi dibangun di atas pilar
yang berada di bawah air dan melindunginya dari bahaya banjir. Untuk bangunannya bisa dilihat di sebelah kanan ya. Kemudian periode zaman pertengahan. Secara fisik, konstruksi jembatan pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode Romawi kuno. Bentuk jembatan, lengkung, dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada jembatan periode ini. Beberapa ahli mengatakan bahwa jembatan Rialto yang dibangun pada abad ke-16 di atas Grand Canal, Venesia, adalah jembatan terbaik di zaman pertengahan dalam segi pengembangan teknik jembatan dan estetika. Untuk jembatannya bisa lihat di sebelah kanan ya. Kemudian yang keempat yaitu teknologi jembatan zaman besi dan baja. Era jembatan besi dan baja sejalan dengan adanya revolusi industri. Pada zaman ini, jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip yang identik sama, yaitu bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Namun, pada era ini sudah menggunakan cantilever pada konstruksinya. Pada era ini, jembatan menggunakan berbagai macam komponen dan sistem struktur baja seperti dek, girder, rangka batang, pelengkung, penahan, dan penggantung kabel. Untuk jembatan besi pertama dunia yaitu The Iron Bridge ya, bisa dilihat di sebelah kanan. Kemudian yang kelima yaitu era jembatan suspension atau gantung. Pada era awal abad ke-18, jembatan gantung masih menggunakan menara batu dan kabel rantai besi. Bisa kita lihat di bangunan Menai Strait Bridge di England. Kemudian inovasi jembatan gantung terjadi pada tahun 1855 ketika dibangunnya jembatan gantung di kereta api pertama di Niagara Falls, USA. Sedangkan menggunakan kabel baja atau wire steel pertama kali digunakan pada jembatan gantung di Brooklyn, New York. Untuk bangunannya bisa dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya, mengenai fungsi dari konsol pendek. Fungsi dari konsol pendek yaitu memikul beban terpusat atau reaksi balok yang cukup besar. Struktur ini dapat digunakan di banyak jenis bangunan, mulai dari rumah hunian, gedung bertingkat, jembatan, maupun furnitur rumah. Konsol pendek umumnya juga digunakan untuk memikul balok-balok pracetak, juga memikul sistem struktur lainnya. Penerapan desain ini dapat memungkinkan rumah hunian mendapatkan ruang tambahan, serta menangkap lebih banyak pemandangan dari lingkungan yang ada di sekitar bangunan tersebut. Next. Lalu untuk penggunaan pada interior rumah, dapat kalian fungsikan sebagai tangga, meja dapur, dan kasur yang hemat ruangan. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan dari struktur konsol pendek. Kelebihan dari konsol pendek yaitu mampu menampilkan pemandangan di sekitar hunian menjadi lebih luas, berfungsi menjadi berbagai macam keperluan, mulai dari carport hingga kanopi rumah dan lain sebagainya. Anggaran lebih murah karena memanfaatkan satu sisi penyangga saja. Next. Untuk kekurangan dari konsol pendek itu sendiri adalah yang pertama, rancangan desain harus membutuhkan perhitungan yang akurat. Dibutuhkan tenaga ahli yang sudah pasti mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Yang ketiga, material yang digunakan cukup mahal karena harus menggunakan material berbobot ringan dan kokoh. Yang terakhir, harus memperhatikan area lahan dan tanah yang tepat agar bangunan kokoh. Untuk yang selanjutnya yaitu ketentuan penggunaan cantilever. Untuk ketentuan konsol pendek yaitu
Konsol pendek harus direncanakan agar kuat menahan gaya geser dan momen yang bekerja padanya. Berdasarkan ketentuan dari ayat 13.9.1 SNI nomor 03/2847 tahun 2002 sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk merencanakan dimensi konsol pendek, maka A per D tidak lebih besar dari 1 dan memikul gaya NU tidak besar dari VU. Yang kedua, gaya tarik NU harus dianggap sebagai suatu beban hidup, walaupun gaya tarik tersebut timbul akibat perangkak susut dan perubahan suhu. Yang ketiga yaitu tinggi pada tepi luar daerah tumpuan tidak boleh kurang dari 0,5 D. Yang keempat yaitu di dalam semua perhitungan perencanaan, faktor reduksi kekuatan V harus diambil sebesar 0,75. Yang kelima, luas tulangan tarik utama AS harus diambil sama dengan nilai yang paling besar dari AF plus AN dan 2/3 AVF plus AN. Yang keenam yaitu sengkang tertutup atau sengkang ikat yang sejajar dengan AS dengan luas total AH dengan tidak kurang dari 0,5 dalam artian AS kurang dari AN. Kurang AN maksud saya. Contoh kerusakan konstruksi pada struktur konsol pendek. Ini contoh kerusakannya yaitu pada ambruknya balok girder tol Depok Antasari di Jakarta pada bulan Januari tahun 2018. Bisa dilihat untuk gambarnya. Untuk kejadiannya yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari tahun 2015 pukul 9.40 WIB. Sebanyak 6 girder beam sepanjang 30,8 meter di flyover proyek tol Depok Antasari terguling, jatuh dan patah. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Girder yang jatuh menimpa dam truk dan eksavator di bawahnya, yang saat kejadian tidak ada pekerja. Peristiwa ini diduga terjadi disebabkan karena kesalahan manuver alat berat yang menyenggol girder paling ujung yang menimbulkan efek domino tergulingnya girder yang lain. Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor PT Girder Indonesia dengan konsultan pengawas JO Multipi Beta Firama, Karya Indotek konsultan utama serta konsultan pengendali mutu PT Sarana Multidaya. Pasca kejadian, proyek sempat dihentikan sementara untuk dilakukan investigasi, namun tidak lama kemudian dilanjutkan kembali dan akhir 2015 tol tersebut telah dioperasikan. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan struktur konsol pendek. Ini soalnya. Rencanakan suatu konsol pendek untuk menopang beban vertikal rencana VU sama dengan 180.000 Newton pada jarak A sama dengan 125 mm. Lebar konsol atau B sama dengan 250 mm. Tinggi total konsol atau H sama dengan 460 mm. Tinggi efektif atau D sama dengan 410,5 mm. Dengan mutu beton, FC aksen sama dengan 35 MPa dan mutu baja FY sama dengan 400 MPa. Dalam hal ini diasumsikan pengecoran monolit dan beton adalah beton normal. Next. Berikut prosedur perhitungannya. Pertama, kita input dulu nilai VU dan NU dengan NU sama dengan 0,2 VU. Selanjutnya kita kontrol dimensi. Jadi ada dua perbedaan untuk perhitungan kontrol dimensinya di beton normal dan beton ringan. Untuk beton normal, Vn kurang dari atau sama dengan 0,2 kali FC aksen kali BW kali D. B, Vn kurang dari sama dengan 5,5 kali BW kali D. Untuk beton ringan, A
Vn kurang dari sama dengan 0,2 min 0,07 kali A per D kali FC aksen kali BW kali D. B, Pn kurang dari sama dengan 5,5 min 0,9 kali A per D kali BW kali D. Selanjutnya kita menghitung nilai MU. VU kali A sama kita menghitung nilai MU, PU kali A plus NU kali H min D. Lalu yang keempat, hitung nilai AVF. VU per V kali mu kali FY atau Vn per mu kali FY. Yang kelima, hitung nilai AF. Sama dengan MU per 0,85 kali V kali FY kali D. Selanjutnya yang keenam, hitung AN sama dengan NU per V kali FY. Yang ketujuh, hitung kebutuhan tulangan AS. Ambil nilai yang terbesar dari dua nilai di bawah. AS1 sama dengan AF plus AN. AS2 sama dengan 2/3 kali AVF plus AN. Yang kedelapan, hitung kebutuhan tulangan AH. Diambil nilai terbesar antara AH1 sama dengan 1/2 kali AS min AN, AH2 sama dengan 1/3 kali AVF. Next. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan. Yang pertama, kita cari dulu nilai Vn. Dari VU per V sama dengan 180.000 per 0,75. Karena nilai V-nya tadi sudah ketentuan 0,75. Sama dengan 240.000 Newton. NU sama dengan 0,2 kali VU. Sama dengan 0,2 kali 180.000. Sama dengan 36.000 Newton. Yang kedua, kontrol dimensi beton normal. Karena pengecoran monolit tadi menggunakan beton normal. Jadi A 0,20 kali FC aksen kali BW kali D sama dengan 0,20 kali 35 kali 250 kali 410,5 sama dengan 718.375 Newton. Itu lebih besar dari nilai Vn. Jadi oke. Yang kedua, 5,5 kali BW kali D sama dengan 5,5 kali 250 kali 410,5 sama dengan 564.437,5 Newton. Itu lebih besar dari Vn, jadi oke juga. Selanjutnya kita mencari nilai MU sama dengan PU kali A plus NU kali H min D sama dengan 180.000 kali 125 plus 36.000 kali 460 min 410,5 sama dengan 24.282.000 Newton. Lalu yang keempat kita cari nilai AVF sama dengan Vn per mu kali Fy sama dengan 240.000 per 1,4 kali 1 kali 400 sama dengan 428,57 mm kuadrat. Yang kelima kita cari nilai AF sama dengan MU per 0,85 kali V kali FY kali D sama dengan 24.282.000 per 0,85 kali 0,75 kali 400 kali 410,5 sama dengan 232 mm kuadrat. Lalu nilai AN sama dengan NU per V kali FY sama dengan 36.000 per 0,75 kali 400 sama dengan 120 mm kuadrat. Lalu kita bisa mencari kebutuhan tulangan. Yang pertama kita cari adalah kebutuhan tulangan AS atau tulangan tarik. AS1 sama dengan AF plus AN sama dengan 232 plus 120 sama dengan 352 mm kuadrat. AS2 sama dengan 2/3 kali AVF plus AN sama dengan 2/3 kali 428,57 plus 120 sama dengan 405,7 mm kuadrat.
Karena tadi di prosedur perhitungan itu untuk AS kita pakai yang terbesar, jadi kita pakai yang 405,7 mm kuadrat. Maka tulangan tarik yang dipasang itu digunakan diameter 16 sebanyak 3 buah dengan luas tulangan tarik 603,19 mm kuadrat yang lebih besar dari AS pakainya. Jadi aman. Oke. Lalu kita mencari kebutuhan tulangan AH. AH1 sama dengan 1/2 kali AS min AN, sama dengan 1/2 kali 405,7 min 120 sama dengan 142,9 mm kuadrat. AH2 sama dengan 1/3 kali AVF, sama dengan 1/3 kali 428,57 sama dengan 142,9 mm kuadrat. Karena nilainya sama, jadi kita pakai yang 142,9 mm kuadrat ini. Jadi tulangan sengkang tertutup yang kita pasang itu berdiameter 10 dengan banyaknya itu 3 buah, dengan luas tulangan sengkang tertutupnya 471,24 mm kuadrat, di mana itu lebih besar daripada AH pakai. Jadi oke. Selanjutnya yang terakhir, kita membuat gambar rencana konsol pendek. Jadi data-data yang diinput pada gambar rencana itu antara lain ada A sama dengan 125 mm, lalu ada VU sama dengan 180.000 Newton, lalu ada NU sama dengan 36.000 Newton, lalu ada H sama dengan 460 mm, lalu ada D sama dengan 410,5 mm, AS sama dengan 3D16, dan yang terakhir ada AH sama dengan 3D10. Sekian contoh perhitungannya. Terima kasih.
Kemudian yaitu ada video balok cantilever dengan bentang 6 meter ya, tapi ini proses pembangunannya. Mungkin akan beberapa saya cepatkan. Halo, selamat pagi. Saya sudah berada di atas geosting balok gantung ya. Dan dilaksanakan perakitan besi tulangan. Tim saya sedang merakit bagel dirakit dengan tulangan utamanya, dirakit langsung di atas pada posisi balok yang direncanakan. Kemudian beberapa juga ada yang menyiapkan untuk testing-testingnya ya, sama ya. Semuanya menggantung, tidak ditunggu oleh TV yang ada di bawah. Kemudian yang perlu jadi perhatian, kita di sini terlihat ada 1, kemudian ada 2, ada 3. Itu adalah besi-besi yang kami rencanakan menjadi alat sambung antara balok dengan besi wiremeshnya nanti ya. Ini jaraknya tiap 50 cm sahabat. Ya. Ini yang berdiri ini adalah besi yang kita pergunakan untuk menjadi alat sambung antara besi balok dengan besi wiremeshnya nanti. Jadi kita akan cor balokannya terlebih dahulu. Baru nanti kita akan cor pot lantainya. Kita menggunakan bondek dan juga werner. Di sisi belakang sini, ya, ini tim sedang melakukan pemasangan testing untuk balok. Ini baloknya tingginya adalah 30 cm. Lebar dari balok ini lebarnya adalah 15 cm. Jadi ada yang sedang merakit kemudian memasang ini di ketinggian kurang lebih 3,5 meter. Sebelah dengan kopi milik tangga dari proyek yang kita bangun mepet sampai ke atas. Ya. Kemudian pada posisi ini di belakang saya di bentang balok ini, kemudian ini adalah sepertiganya. Karena nanti akan dibebani oleh pasangan bata, kemudian ada balok taktis di atasnya. Seperti itu. Oke, demikian untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan setelah video pentingnya. Terima kasih. Gerobak untuk mengangkut pasir. Ya, 1 lembar papan bergisting yang sudah siap untuk dipasang ya. Tampilan belakangnya seperti ini sahabat PU. Jadi kita rangkai seperti ini terlebih dahulu. Nanti tinggal dipasang, tinggal kita tempelkan pada posisi yang telah kita tentukan sebelumnya. Nama depannya seperti ini ya. Ini nanti yang akan membentuk beton bertulang yang sedang kita bentuk, baik berupa kolom maupun balok. Papan yang ada di bawah tadi akan kami pasang di sebelah sini, ya sahabat PU ya. Ini masih ada beberapa tulangan balok kami yang masih belum tertutup oleh casing. Ya, yang sudah tertutup hanya bagian bawahnya. Ya, di konten sebelumnya sudah saya bahas bahwa casing balok bagian bawah itu dinamakan dengan bodeman ya. Ini warma saya sahabat PU sudah datang, kemudian bondek juga sudah datang nanti untuk pengecoran platnya. Untuk merangkai tulangan-tulangan balok, ya ini alat-alatnya ya. Ada catut, gegep, kemudian gunting dan lain-lain. Dan paku-paku seperti itu sahabat PU. Ini adalah pasir yang kami gunakan untuk pengecoran. Kemudian saya akan kembali memperlihatkan kepada sahabat PU kondisi proyek saya saat ini yang sedang melaksanakan pekerjaan casting untuk
pembuatan balok struktur, atau sebut saja ini adalah balok gantung, karena posisinya memang tidak ditumpu oleh kolom-kolom, tidak ditumpu oleh dinding-dinding yang ada di lantai 1. View-nya adalah seperti ini, sahabat BU. Ini saya tepat berada pada persimpangan antara balok arah Y dengan balok arah X, dan yang terlihat arah vertikal ya ini, sahabat BU, ini adalah stekan kolom yang tersambung antara kolom lantai 1 yang nantinya akan kami sambungkan dengan kolom lantai 2-nya ya. Ini untuk baloknya, besinya 3 di atas dan 3 di bawah. Jelas ya sahabat BU ya. Nah, ini sahabat BU perhatikan. Mantap, insya Allah struktur ini akan kuat sahabat BU, membentuk selimut betonnya ya. Jadi besi tulangan balok ini nanti akan benar-benar berada di tengah-tengah bagian ini dan terselimuti oleh yang namanya selimut beton. Kurang lebih tebalnya 2,5 cm. Ini tim saya sedang membawa satu ikat tulangan bagel yang akan kami pasang pada balok ini sahabat TU. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk konten kali ini. Jika sahabat TU merasa ada manfaat yang dapat diambil dari video saya ini, silakan subscribe, kemudian like, dan bagikan ke yang lain supaya manfaatnya bisa tersebar secara lebih luas. Dan jika ada yang mau didiskusikan, silahkan sahabat BU cantumkan di kolom komentar. Tentu sampaikanlah dengan bahasa yang baik dan benar. Demikian yang sahabat BU ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 3. Untuk waktu dan tempat kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kelompok 3 sudah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya saya akan membuka 2 termin pertanyaan dengan 3 pertanyaan untuk 1 terminnya. Bentar ya, Baik, bentar Mas ya. Ya. Saya inikan dulu, saya tambahkan dulu. Baik, Pak. Jadi perlu saya komentari terlebih dahulu ya. Jadi untuk beberapa contoh yang diberikan oleh kelompok 2 tentang masalah video tadi ya, tentang masalah kegagalan tadi ya, kegagalan yang ada di girder, itu tidak ada kaitannya sama konsol pendek ya Mas ya, mungkin ya. Kenapa ya? Kan itu yang hancur, yang rusak itu kan karena dia kesenggol sama girder kan ya, sehingga girder yang lainnya dia jadinya jatuh. Nah, jadi dia bukan hancur karena konsolnya yang rusak, tapi karena ada kesalahan pelaksanaan di lapangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk masalah konsol pendek sendiri, ini saya mencoba untuk menambahkan aja ya, Jadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok konsol pendek ini sudah cukup bagus sekali ya, sudah cukup bagus. Jadi, tapi ini saya tambahkan sedikit ya, supaya teman-temannya lebih paham tentang masalah konsol pendek. Ya, terutama masalah sistem penulangannya. Oke ya, jadi supaya nanti sesi diskusinya lebih bagus, ini saya sedikit menambahkan aja. Jadi teman-teman yang masih belum tahu ya perbedaannya antara konsol pendek ya dan juga struktur cantilever ya. Kan teman-teman kan tentunya sudah pernah dengar ya ketika sudah belajar mata kuliah mekanika rekayasa ya. Kemarin kan sudah diajari tentang masalah cantilever. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kira-kira bedanya cantilever sama konsol pendek itu apa ya? Tadi sempat disebutkan juga sama teman kalian ya, tapi dalam bentuk kata-kata ya. Nah, ini saya mencoba untuk membantu kelompok konsol pendek untuk menjelaskan ya. Jadi struktur bisa dikatakan sebagai konsol pendek jika rasio bentang horizontal ya kita menyebutnya sebagai A ya, dan juga rasio bentang vertikal ya ini adalah D itu kurang dari 1. Ya, kalau misalnya dia rasionya A per D kurang dari 1, maka bisa kita sebut dia sebagai struktur konsol pendek.
Gitu ya. Terus yang selanjutnya, ketika nilai perbandingan antara A ya, antara A ini dan juga D itu sudah lebih dari 1, maka kita menyebutnya dia sebagai struktur cantilever. Nah, ini teman-teman harusnya sekarang lebih paham ya. Jadi kalau misalnya konsol pendek itu biasanya dia memang kenapa kok dia dinamakan pendek ya? Karena jarak A-nya itu dia memang kecil dibandingkan sama nilai tinggi ininya atau tinggi baloknya. Gitu ya. Nah, biasanya struktur konsol pendek itu adanya di mana? Nah, tadi sudah dijelaskan sama timnya konsol pendek ya. Biasanya dia digunakan sebagai apa tadi? Sambungan ya antara yang ada di jembatan ya. Jembatan itu kan ada yang namanya pilar kan ya, pilar dan juga abutmen. Nah, untuk menyambungkan antara pilar ya, pilar dan juga girder. Jadi girder itu adalah baloknya tadi ya. Yang tadi videonya kamu lihat dia jatuh tadi. Nah, itu dia namanya adalah girder. Nah, untuk menyambungkan antara pilar, abutmen, dan juga girder, itu kita menggunakan struktur konsol pendek ini. Ya, jadi biasanya memang dia dibuat seperti ini supaya dia memang benar-benar kuat untuk menahan beban yang besar. Ya, kita tahu ya kalau misalnya jembatan itu kan bebannya sangat besar sekali ya. Makanya sambungan antara pilar atau abutmen dan juga girdernya kita buat sekuat mungkin. Nah, bentuknya seperti ini. Terus yang selanjutnya, kira-kira kok bentuknya seperti ini, kok ini harus miring, kok nggak lurus seperti ini, kenapa? Nah, ini. Jadi itu ada historisnya ya, historisnya. Jadi kalau misalnya kita lihat, sistem penulangannya adalah seperti ini tadi ya. Tadi sudah sempat dijelaskan, sangat bagus sekali ya, tentang masalah contoh soalnya. Jadi di sini tadi teman-teman kan melihat ya, ada yang namanya gaya VU ya, atau kita menyebutnya sebagai gaya aksial ya. Nantinya larinya adalah sebagai gaya geser ya. Nah, VU itu adalah beban yang vertikal ya, searah sumbu gravitasi ya. Jadi nilainya ini ke bawah ya. Ini kita menyebutnya sebagai gaya geser atau VU. Nah, selanjutnya sebenarnya kalau misalnya kita menganalisa jembatan, dia nggak hanya ada gaya aksial seperti ini aja, tapi dia juga ada gaya horizontal. Nah, gaya horizontalnya yang kita sebut atau disebut teman kalian tadi adalah N ya atau gaya normal. Nah, itu gayanya adalah horizontal ya. Bisa jadi dia ke arah sumbu X positif atau sumbu X negatif. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya di bawah beban ya, di bawahnya beban antara sambungannya beton dan juga beban ini ya nantinya ya. Dia diberikan sama plat tumpu. Nah, plat tumpu ini berbentuk kotak seperti ini ya. Jadi dia biasanya materialnya dengan menggunakan baja, fungsinya apa? Supaya ketika dia terjadi gaya di atas yang besar, dia tidak akan menghancurkan atau menggerus beton yang ada di bawahnya. Makanya dia diperkuat sama plat tumpu ini. Oke, terus selanjutnya ada yang namanya tulangan utama. Nah, fungsinya tulangan utama ini untuk apa? Nah, ini ya. Jadi tulangan utamanya kan dia bentuknya ini ya. Bentuknya dia yang bagian sininya naik ke atas, terus dia belok ke kiri seperti ini. Nah, yang disebut teman kalian AS atau tulangan utama adalah yang ini. Nah, fungsinya tulangan utama itu untuk apa? Kita lihat dulu gambar yang pertama atau gambar A ini. Jadi bisa Anda bayangkan ya, ketika saya punya suatu konsol pendek, dia diberikan beban ya, beban vertikal seperti ini ya. Ada beberapa kemungkinan kehancuran yang akan terjadi di konsol pendek kita. Ya, salah satu tipe kehancurannya yang pertama atau kemungkinan kehancurannya yang pertama adalah dia bisa berotasi seperti ini, ya. Dia bisa berotasi karena tentunya kita tahu ya, di sini ada jarak ya, jarak antara gaya ke titik terluarnya kalau misalnya kita bisa menyebut dia adalah kolom ya. Nah, di sini ada jarak dan kemungkinan besar dia bisa berotasi di bagian konsol pendeknya ini. Nah, supaya dia aman atau lebih kuat, maka kita beri tulangan utama di sini. Gitu ya. Ini kita beri tulangan utama. Oke, terus selanjutnya yang di gambar saya yang kedua, dia kemungkinan hancurnya bukan diakibatkan karena adanya rotasi saja, ya, atau terbelahnya struktur konsol
dari kolomnya sini. Bisa jadi dia hancur di bagian tengahnya sini. Nah, ini ya. Nah, kok bisa hancur seperti ini? Jadi ini dinamakan retak geser. Ya, yang dinamakan retak geser itu adalah ini. Kalau yang ini tadi kan dia berotasi ya. Kalau yang ini dia diakibatkan karena adanya geser. Nah, pola retaknya adalah seperti ini ya. Terus nanti kehancurannya adalah seperti ini. Nah, biasanya dia terjadi kehancuran tepat di bagian pusat bebannya. Nah, ini ya. Makanya untuk menghindari kehancuran akibat adanya gaya geser yang sangat besar, itu kita menggunakan yang namanya tulangan sengkang atau teman kalian sebut tadi dia adalah AH. Ya, AH ini adalah tulangan sengkang ya, sengkang tertutup yang dia mempunyai fungsi untuk menahan gaya geser supaya dia tidak hancur seperti gambar saya yang B ini. Nah, ini ya. Jadi supaya dia nggak hancur seperti ini, maka dia diberikan sengkang. Oke, terus selanjutnya di sini ada yang namanya tulangan angkur. Ya, tulangan angkur ini adalah tulangan yang mengarah ke arah sumbu Y ya. Jadi masuk ke dalamnya gambar ini ya. Jadi kalau ke kanan ini kan sumbu X ya. Kalau ke atas kan sumbu Z. Nah, untuk yang masuk ke dalam ini dia diberikan sama tulangan angkur. Nah, fungsinya tulangan angkur, dia sama ya. Jadi dia fungsinya hampir sama seperti sengkang untuk mengikat tulangan utama. Ya, dan juga untuk mengikat tulangan yang ada di sini. Nah, ini ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, terus untuk yang di gambar saya yang ketiga atau gambar saya yang C ini ya. Jadi konsol pendek, dia juga bisa hancur akibat adanya gaya geser pons. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah belajar pondasi setempat atau pondasi dangkal atau pondasi telapak, tentunya sudah belajar tentang masalah pondasi sudah belajar tentang masalah gaya geser pons. Jadi gaya geser pons ya, dia hancurnya itu bukan berotasi, tapi ini sudah hancur semuanya atau dia nantinya akan langsung turun ke bawah ya. Jadi keseluruhan elemennya konsol pendek ini dia terlepas dari kolomnya sini. Nah, itu ya. Jadi untuk mengatasi hal ini tentunya kita juga harus memiliki tulangan utama itu tadi dengan baik. Nah, gitu ya. Jadi kan di sini memang tulangan utama di sini perannya sangat vital sekali. Makanya biasanya untuk konsol pendek ini tulangannya dia jauh lebih besar dibandingkan tulangan pada umumnya. Jadi kalau misalnya Anda merencanakan balok ya, Anda merencanakan plat, itu biasanya tulangannya lebih kecil dibandingkan sama yang ada di dalam konsol pendek ini. Kenapa? Karena memang gayanya dia yang bekerja sangat besar sekali. Bisa Anda bayangkan ya, kalau misalnya balok itu kan dia kan panjang ya, sementara konsol pendek ini kan dia hanya kecil seperti ini aja. Dan tumpuannya itu hanya ada di bagian satu sisi sini saja. Ya, kalau misalnya balok kan biasanya ada 2 tumpuan ya, kanan sama kiri, tapi kalau ini dia hanya ada di 1 tumpuan saja. Oke, terus yang selanjutnya dia juga kemungkinan akan hancur diakibatkan adanya gaya geser ya. Ini gaya gesernya ada di ujung ya. Ada di ujung sini. Nah, ini mengakibatkan adanya pengelupasan ya, pengelupasan yang ada di konsol kita. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini kan ada selimutnya ya. Nah, selimut ini dia otomatis akan bisa terkelupas ya atau hancur. Bentuknya hancurnya seperti ini. Itu kalau misalnya kita nggak merencanakan tulangan gesernya dengan bagus. Nah, jadi itu ya, seperti yang dijelaskan sama teman-teman kamu kalian yang ada di konsol pendek. Untuk analisa perhitungannya sama persis, cuma di sini hanya saya tambahkan yang dimaksud VU itu apa, ya, yang dimaksud NU itu apa, ya, yang dimaksud tulangan utama itu yang mana, sama tulangan sengkang yang mana. Gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Ini teman-teman sudah mulai bisa membayangkan ya konsol pendek seperti apa ya? Iya. Oke, kalau sudah bisa membayangkan silakan memberikan pertanyaan bagi kelompok konsol pendek. Silakan Mas Moderator.
Baik, terima kasih atas tambahannya dari Pak Kobi. Selanjutnya saya akan membuka 2 termin pertanyaan dengan 3 pertanyaan setiap terminnya. Baik, saya buka untuk termin pertama untuk 3 pertanyaan. Saya persilakan untuk teman-teman untuk bertanya. Saya izin bertanya, Baik, silakan untuk Mbak Asita. ya terima kasih. Ini kan bab konsol pendek. Nah, saya mau tanya, apakah konsol pendek itu disebut juga dengan korbel? Kalau misalnya sama, ya sudah. Kalau misalnya beda, apa bedanya konsol sama korbel? Terima kasih. Apakah ini, maksudnya perbedaan konsol sama korbel ini, apakah ini itu 2 bagian yang berbeda atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Asita. Kita tampung dulu. Saya buka untuk pertanyaan yang kedua. Saya persilakan kepada teman-teman. Saya izin bertanya, Mas Dwi. Monggo silakan Mas Dwiki. Ya, dari penjelasan Mas Krisna tadi, jembatan identik dengan lengkungan. Kenapa jembatan zaman dahulu identik dengan lengkungan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Dwiki. Kita tampung dulu. Saya buka untuk pertanyaan terakhir di termin pertama. Saya silakan kepada teman-teman. Saya mau izin tanya. Ya, silakan Mbak Vicky. Tadi kan dijelaskan tentang tepi luar daerah tumpuan. Itu pertanyaannya, kenapa tinggi pada tepi luar daerah tumpuan itu tidak boleh kurang dari 0,5 D? Dan tolong dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Vicky untuk pertanyaannya. Saya tutup dulu untuk termin yang pertama. Saya akan membacakan ulang pertanyaan dari teman-teman tadi ya. Yang pertama, yang kedua ini ya. Pertanyaan dari Mas Dwiki, dari penjelasan Mas Krisna, mengapa jembatan dahulu identik dengan lengkungan? Terus yang kedua dari Mbak Citra, bisa diulangi lagi Mbak Citra? Pertanyaan tadi. Iya, Mat, bisa. Apakah konsol ini itu sama dengan korbel? Karena saya kan iseng browsing struktur konsol pendek. Nah, itu di internet itu ada kurung bukanya itu konsol pendek, kurung buka korbel gitu. Apakah konsol pendek itu disebut juga dengan korbel? Atau malah berbeda? Kalau misalnya berbeda, itu perbedaannya apa? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Asita. Saya ulangi lagi ya, pertanyaan dari Mbak Asita. Apa perbedaan antara konsol pendek dengan korbel? Kalau berbeda, apa alasannya? Terus pertanyaan yang ketiga dari Mbak Vicky tadi ya. Kenapa tinggi pada tepi luar tumpuan tidak boleh kurang dari 0,5 D? Bisa jelaskan. Saya persilakan untuk kelompok 3 menjawab ketiga pertanyaan tadi. Terima kasih. Izin menjawab. Saya Ahmad Faurozi. Ini menjawab pertanyaan dari Kiki Rafida. Untuk pertanyaannya, mengapa tinggi pada tepi luar daerah tumpuan tidak boleh kurang dari 0,5 D? Jelaskan. Karena jika tinggi pada tepi luar daerah tumpuan kurang dari 0,5 D, maka tidak sesuai dengan ketentuan perencanaan konsol pendek pada ayat 13.9.1 SNI 032847/2002. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Mas Fahru Razi atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Mbak Vicky. Apakah dari Mbak Vicky ada sanggahan terhadap jawaban dari Mas Ahmad? Belum ada. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya persilakan ke kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Mas Dwiki tadi. Kenapa jembatan dari beberapa zaman atau beberapa periode itu menggunakan sistem lengkung kan ya? Di sini saya akan mencoba menjawab karena
sistem lengkung ini adalah sistem yang paling sederhana selain balok kayu yang hanya ditumpangkan pada dua tumpuan. Dengan sistem ini, dengan sistem lengkung yang ini, kita bisa mendapatkan bentang yang lebih panjang, lebih jauh daripada hanya sekedar menumpangkan sekedar ditumpangkan pada dua tumpuan seperti itu. Dan sistem ini masih juga sistem yang sederhana gitu. Jadi lebih mudah dan bisa mendapatkan bentang yang lebih panjang seperti itu. Ya, baik, Mas Krisna. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Mas Dwiki. Apakah ada sanggahan dari jawaban Mas Krisna tadi? Masih belum. Terima kasih, Mas Krisna. Ya, baik. Terima kasih Mas Sama-sama, Mas. Dwiki atas tanggapannya. Saya kembalikan lagi ke kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Bangun 1. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Kok putus-putus ya? konsol pendek Iya, Pak, atau putus-putus. korbel Videonya itu dimatikan aja, sebenarnya Mas Faisal. Mas Faisal, menurut videomu kelompok dimatikan aja. kami itu sama saja. Dari korbel sendiri itu kayak nama lainnya dari konsol pendek seperti itu. Baik, mohon maaf Mas Faisal ya. Ini tadi dikarenakan putus-putus, bisa Iya, Pak. diulangi lagi. Videomu Iya, matikan Pak. aja nggak apa-apa. Halo? Iya. Silakan Mas Faisal. Tadi saya sudah mendengar sih ya apa yang disampaikan Mas Faisal ya. Jadi sama aja ya, sama aja. Jadi antara konsol pendek dan juga korbel itu sama aja ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya bahasa Inggrisnya konsol itu adalah korbel ya. Jadi itu hanya istilahnya aja ya, kalau di Indonesia kita menyebutnya konsol, tapi kalau in English ya itu kita menyebutnya sebagai korbel. Gitu ya. Iya, Pak. Tapi itu ada di salah satu gambar itu, Pak, ada panah sendiri, ada konsol arah X sendiri, konsol arah Y, terus ada korbel. Berarti itu sama ya, Pak ya? Iya, bahasa Inggrisnya konsol itu korbel, Mbak. Jadi memang awalnya ya kita mendapatkan ide konsol pendek itu dari adanya korbel. Ya, korbel itu dari luar, Mbak ya. Bahasa Inggrisnya konsol itu adalah korbel. Nah, biasanya kalau orang-orang dulu, kalau misalnya kamu tahu ya sampai sekarang sih, ini saya share screen aja. Jadi orang-orang dulu, tak lihatin ya. Orang-orang dulu itu membuat hiasan ya, hiasan arsitektural. Bentar. Hiasan arsitekturalnya yang ada di jendela itu, Mbak. Biasanya kan untuk menopang Nah ini ya. Jadi kalau orang dulu itu membuat korbel ya, dia itu difungsikan untuk menopang kayak platnya bagian luarnya rumah gitu, Mbak. Ya, jadi selain dia digunakan secara arsitektural, dia juga digunakan sebagai struktural. Nah, jadi bentuknya itu kalau orang-orang dulu itu seperti ini. Ini dia termasuk kategori konsol pendek memang. Nah, ini namanya adalah korbel. Ya kalau di luar namanya korbel ya, tapi kalau dibahasakan bahasa Indonesia dia namanya konsol pendek. Gitu, Mbak. Nggak ada perbedaan. Ini kita ngomongnya terkait
hal yang ada di SNI ya Mbak ya. Kalau di SNI nggak ada kaitannya perbedaan antara konsol pendek dan juga korbel. Dia hanya nama lainnya saja. Gitu Mbak. Iya Pak, terima kasih. Baik, terima Terus kasih. bentar ya Mas ya. Kita coba bantu jawab ya. Tadi ada pertanyaan yang bagus tadi. Ada beberapa pertanyaan yang bagus ya. Saya coba share screen. Nah ini ya, terlihat ya. Tadi ada pertanyaan, kenapa kok jembatan bentuknya lengkung gitu ya? Orang-orang dulu itu kok membuat jembatan kok kebanyakan bentukannya lengkung seperti itu ya. Yang pertama, sesuai dengan sejarahnya ya. Jadi jembatan lengkung, ya jembatan lengkung kalau misalnya kalian tahu ya, misalnya kalian merencanakan suatu beban, bentar. Nah ini ya. Nah misalnya Anda mempunyai jembatan bentang segini ya. Nanti ketika dia diberikan suatu beban, ya entah itu beban terpusat, ya entah itu beban merata, ya. Nah nanti kan bentuk momennya kan seperti ini ya. Ingat ya kemarin ya di mata kuliah MER. Nah untuk melawan momen yang bentuknya seperti ini, terutama untuk jembatan bentang panjang, maka saya membuat jembatan yang dia melawan arah momen. Nah, makanya bentuk jembatannya kan dia kebanyakan seperti ini. Nah, jadi sebenarnya arah lengkung ini dia membantu kita untuk mengcounter momen yang ada di jembatan kita. Ya, jadi kalau momen itu kan bentuknya seperti ini kan ya, yang ada di nomor 1 ini. Nah, yang di nomor 2 ini saya menyebutnya jembatan pelengkung counter momen. Artinya memang dia dibuat melengkungnya ke atas seperti ini untuk melawan momen yang ada. Ya, terus yang selanjutnya kalau misalnya kalian tahu dia lengkungnya nggak hanya di bagian atasnya saja, tapi dia juga bisa jadi melengkung di bagian bawahnya ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu juga tadi ada beberapa contohnya ya. Jadi lengkungnya dari bawah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi fungsi utamanya kenapa kok bentuknya melengkung adalah untuk melawan momen. Itu tadi ada pertanyaan seperti itu ya. Terus ada lagi pertanyaan yang berikutnya tentang masalah di per 2 ya. Tadi sudah dijawab dengan bagus juga. Menjawabnya dengan menggunakan SNI ya. Nah, tapi sekarang saya mencoba untuk menjawab dengan menggunakan aksi yang bekerja di korbel atau di konsol pendek kita ya. Jadi misalnya saya punya suatu konsol pendek ya, bentuknya seperti ini. Ini ya. Nah, kalau di peraturan yang ada ya, yang dinamakan D itu kan, ini misalnya ada tulangannya ya, di sini ada tulangannya. Nah, jarak ini ke titik yang paling bawahnya konsol ini kita menyebutnya adalah D. Oke. Nah, terus untuk garis mendatarnya yang di sini ya, tadi kan dijelaskan ya dia ada batasannya ya, batasannya adalah D per 2 ya. D per 2 di sininya. Jadi tingginya bagian lurusnya korbel atau konsol pendek kita itu dibatasi di SNI dia adalah D per 2. Oke ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada yang namanya bidang geser. Nah, bidang gesernya konsol pendek itu ada di sini. Nah, di sini ya. Terus di sini ada daerah kompresi atau daerah tekan ya. Daerah tekannya ada di sini. Nah, ini dia termasuk daerah tekan. Seperti kemarin ketika kalian belajar mata kuliah SBT 1 di Balok ya, tentunya ada yang namanya daerah tekan dan juga daerah tarik ya kemarin ya. Nah, kenapa kok dia di sini dibatasi D per 2? Supaya luasan kita, ya luasan daerah tekannya kita ini dia terpenuhi. Nah, kenapa kok dia harus kita penuhi? Supaya dia nggak hancur seperti yang kita lihat kan tadi. Kan tadi ada hancur yang diakibatkan karena adanya geser ya. Yang dimana dia itu ditahan oleh tulangan gesernya. Nah, ada juga tadi kehancuran yang diakibatkan karena adanya rotasi. Nah, itu ya. Tentunya antara rotasi, terus yang geser, terus ada geser pons tadi, itu juga erat kaitan sama daerah tekan sini.
ya, ini termasuk daerah tekan. Nah, makanya luasan daerah tekan ini kenapa kok dia nggak boleh lebih kecil dari yang disyaratkan sama yang di SNI, ya? Jawabannya adalah yang itu tadi. Jadi jangan sampai ada kehancuran pada daerah kompresi atau daerah tekan ini. Gitu ya. Tadi ini pertanyaannya bagus-bagus tadi. Terus yang masalah korbel dan juga konsol pendek tadi sudah saya jelaskan ya, dia sebenarnya hanya ini aja. Hanya translate-nya aja. Oke Mas, silakan dilanjut untuk sesi yang berikutnya. Baik, terima kasih kepada Pak Bobi sudah membantu kita untuk menerangkan dari pertanyaan tadi. Baik, selanjutnya saya akan buka termin kedua untuk 3 pertanyaannya. Saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Saya mau bertanya, Baik, silakan Mbak Irgit. apa yang menyebabkan struktur konsol pendek itu mengalami kerusakan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Selanjutnya saya persilakan untuk pertanyaan kedua. Saya izin bertanya. Sufi Karunia. Silakan Mas Sufi. Itu tadi pada contoh perhitungan kan ada yang menggunakan nilai mu. Apa mu itu dan dari mana dapat mengetahui nilai tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Sufi. Kita tampung dulu. Saya buka pertanyaan terakhir. Saya persilakan kepada teman-teman. Saya mau bertanya. Enggak, silakan Mas Chandra. Kan tadi disebutkan bahwa syarat dari konsol pendek itu A per D kurang dari 1. Yang dimaksud A di sini itu jarak bebannya atau panjang bentangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Chandra atas pertanyaannya. Baik, saya di sini akan mengulangi ketiga pertanyaan tadi. Yang pertama, apa yang menyebabkan struktur konsol pendek mengalami kerusakan? Terus pertanyaan yang kedua, apa mu itu dan dari mana dapat mengetahui nilai tersebut? Dan pertanyaan terakhir dari Mas Chandra tadi, apa yang dimaksud A itu? Bagaimana dari kelompok 3, apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Baik, saya persilakan kelompok 3 untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama tadi siapa ya? Mbak siapa ya? Mbak Irgit. Irgit. Irgi. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sufi. Tadi pertanyaannya apa di contoh perhitungan itu tadi apa itu nilai mu kan ya? Nah, mu itu adalah koefisien geser friksi. Nilainya itu didapat dari kondisi-kondisi yang terjadi pada konsol pendek itu gitu. Jadi mungkin bisa di-share Saudara Krisna, tak tolong. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas Krisna. Ya, tolong di tabel geser friksi. Halaman 8. Nah, di sini. Tadi kan di contoh soalnya itu betonnya itu dicor monolit.
Berarti mu yang dipakai itu 1,4 kali lambda. Nah, lambdanya ini didapat dari kondisi beton itu. Beton yang tadi di contoh soal itu adalah beton normal. Jadi yang dipakai lambdanya itu 1. Gitu. Begitu. Apakah sudah cukup? Mengerti? Saudara Sufi? Baik, Ya, terima kasih. cukup mengerti. Jadi Jadi tergantung itu mu-nya metode tergantung pelaksanaannya ya. betonnya ya. Tergantung metode pelaksanaannya. Ya. Ya, Mbak Safura ya. Oh ya, baik Pak. Ya. Terima kasih. Jadi kalau Terima metode kasih. pelaksanaannya Sama-sama. dicor monolit, ya kamu pakai mu-nya itu 1,4 lambda ya. Tapi kalau metode pelaksanaannya beton yang dicor di atas permukaan beton yang mengeras, artinya sudah ada kolomnya gitu ya, terus kalian tambahi sama konsol pendeknya, nah itu kamu pakai mu-nya itu sama dengan 1,0 ya. Yang dinamakan koefisien geser friksi itu adalah friksinya tadi ya, friksi atau hubungan antara kolom dan juga konsol pendeknya. Ya, tentunya akan berbeda kalau misalnya kalian mengecornya secara monolit atau secara langsung, dan juga kalau misalnya kalian mengecornya satu-satu ya, artinya dia tidak monolit. Itu sangat pengaruhnya sangat besar sekali. Oke, bagus Mbak Safura. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya persilakan dari kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Irgit. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan struktur konsol pendek mengalami kerusakan? Jadi sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan Pak Bobi tadi, bahwa konsol pendek mengalami kerusakan karena terbelahnya struktur konsol. Juga ada retak sepanjang bidang kontak antara kolom dan konsol, lelehnya baja tumpuh secara lokal geser di bawah bearing plate. Jadi untuk mengatasi kehadiran agar tidak terjadinya retak atau terbelahnya struktur konsol, yaitu salah satu diberi sengkang. Itu apakah sudah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih Mbak Nurul atas jawabannya. Saya kembalikan ke Mbak Irgit, apakah sudah puas dengan jawabannya? Iya, bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mbak Irgit. Saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir tadi apa? Yang nilai A itu tadi ya? Iya, Pak. Nah, tadi itu kan sudah saya jelaskan juga ya, tinggal ulangi lagi itu. Yang tentang masalah perbedaan antara konsol pendek sama cantilever tadi kan sudah saya jelaskan. A itu apa? Tinggal diulang aja ya kelompok 2. Mungkin kalau misalnya bisa ditampilkan gambarnya tadi Mas Krisna, di makalah kamu kan ada ya tadi ya, nilai A itu yang mana, supaya teman-temannya yang lain juga lebih jelas. Halaman 17. Kayaknya tadi ada sih Mas, di halaman awal-awal setelah daftar isimu tadi ada tadi gambarannya. Yang A itu apa?
Maaf Pak, agak patah-patah Pak ini Pak. Ya. Izin menjawab. Tadi pertanyaannya tolong diulangin ya, maaf. Oh, baik, akan saya ulangi. Untuk Jan, A ya. sendiri itu apakah jarak bebannya atau panjang bentangnya? Itu panjang bentangnya, panjang bentang gesernya, gitu. Oh, jadi bukan jarak P gitu ya? Bukan. Halo. Baik, terima kasih Mbak Safura atas Oh jawabannya. iya, iya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Chandra. Apakah sudah puas dengan jawaban Mbak Safura tadi? Baik, terima kasih. Saya revisi ya, A itu adalah jarak gayanya, Mbak. A itu adalah Pak, gayanya. iya Pak, maaf Pak. Jadi kalau misalnya P-nya itu di tengah ya, ya maka nilai A-nya ya setengah dari lebarnya konsol pendek. Gitu ya. Jadi memang ini suara saya putus-putus apa enggak? Mas, Suara saya putus-putus. lancar Pak. Jelas Pak. Oh, jelas. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita merencanakan konsol pendek, itu kalian harus tahu letak titik bebannya itu ada di mana, ya. Jadi jangan langsung kalian membuat konsol pendeknya gitu ya. Baru setelah itu kalian menentukan letak bebannya di mana ya. Tapi kalian tentukan terlebih dahulu kira-kira bebannya itu ada di mana ya. Jadi titik kontak antara beban dan juga konsol pendek itu letaknya ada di mana. Karena itu nantinya akan mempengaruhi keseluruhan hasil analisanya. Nah, tadi ini bagus ini pertanyaannya Mas Chandra ya. Jadi yang dinamakan jarak A tadi, ya A per D tadi ya. A itu adalah rasio bentang geser. Artinya rasio bentang gesernya itu adalah jaraknya ya, jarak gaya aksial yang nantinya akan mengakibatkan gaya geser itu di mana. Kalau misalnya ternyata letaknya ada di tengahnya konsol ya, ya nanti yang dihitung ya A per D-nya dari itu titik bebannya itu bukan dari ujungnya. Nah, itu ya. Terima kasih Bapak. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Iya. Apabila bentangnya itu panjang ya Pak, tetapi jarak kontak yang gayanya itu cuma pendek, itu disebut konsol pendek apa cantilever? Halo? Kok putus-putus ya? Kalau misalnya, tadi apa? Kalau bentangnya itu panjang Pak, tetapi jarak gayanya itu pendek, itu disebut konsol pendek atau cantilever? Konsol pendek, Mas. Konsol pendek, walaupun dia strukturnya panjang ya, panjang seperti cantilever, tapi kalau misalnya titik bebannya ada di bagian pinggirnya konsol, ya itu dia tetap bisa kita namakan sebagai konsol pendek. Kita konsisten aja Mas sama pengertiannya yang sudah dibuat dari SNI ini ya. Jadi kalau A per D misalnya dia kurang dari 1, maka kita bisa menyebutnya dia sebagai konsol pendek ya. Tapi
Ya itu tadi Mas, kan kamu fungsinya, kan kita sudah tahu ya, letak titik bebannya ada di mana ya Mas ya. Nah, dari letak titik bebannya, kalau misalnya kita membuatnya terlalu panjang kan nggak efisien kan ya. Kalau misalnya prinsip perencanaan kita kan kita harus merencanakan sekuat mungkin dan seefisien mungkin kan. Gitu ya Mas Chandra ya. Jadi kalau misalnya letak titik poinnya beban itu ada di sebelahnya kolom, tapi kamu buat dia memanjang, ya memang nggak efektif dan malah menambahi beratnya sendirinya konsol. Jelas ya, Mas Chandra ya. Jadi memang kita ngeceknya itu dari beban, Mas. Halo? Ini suara saya nggak putus-putus ya? Terima kasih. Iya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini soalnya internet di rumah saya mulai stabil. Jadi kalau misalnya suaranya putus-putus, nanti dibilangin aja ya, nanti saya ulangi lagi. Jadi gitu ya Mas Chandra ya. Memang kalau misalnya kita merencanakan konsol atau cantilever, seperti yang saya bilang ya, kamu harus tahu terlebih dahulu letak titik kontaknya beban itu ada di mana ya. Kalau misalnya fungsinya dia, kalau misalnya cantilever itu kan biasanya difungsikan kalau di rumah-rumah tinggal itu kan sebagai penutup ya. Penutupnya apa? Jendela kalian kan itu biasanya kan dia menggunakan plat cantilever gitu kan ya. Atau bisa juga dia sebagai balok cantilever kalau misalnya dia dibutuhkan secara khusus ya. Kalau misalnya kalian tahu di pabrik-pabrik beton ya seperti Wika Beton atau pabrik precast ya, kan biasanya ada yang namanya gantry launcher. Jadi fungsinya dia adalah untuk mengangkat girder-girder yang sudah dibuat ya, yang sudah dibuat di precast. Itu saya lihatkan bentar ya. Mungkin ada gambarnya. Saya lihatkan di internet. Namanya itu biasanya adalah gantry launcher ya. Gantry launcher atau gantry crane. Nah, ya ada. Oke, saya share screen. Nah ini ya, jadi kalau misalnya kalian nanti studi ekskursi atau mungkin nanti main-main ya ke tempatnya pabrik-pabrik, biasanya kalian akan menemui gantry crane bentuknya seperti ini. Nah itu ya. Nah kalau misalnya gantry crane ini dia diletakkan di bangunan kalian di bagian atas ya, nah maka dia harus ada yang namanya konsol pendek ya, konsol pendek. Nah, seperti yang kalian ketahui, di sini ada jaraknya ya. Jadi jaraknya itu enggak hanya di tengahnya sini aja ya. Jadi di bagian pinggirnya di sini ada jarak. Nah, jaraknya ini kan cukup panjang ya seperti ini ya. Makanya di sini kita harus memberikan tambahan. Nah, atau kalau enggak gitu kita enggak di bagian atas bangunannya enggak boleh ada dindingnya. Artinya dindingnya dikosongi aja. Nah, jadi jarak dari titik poinnya beban ya, titik poinnya beban sini ke bagian kolomnya yang di bagian atas itu pasti ada jaraknya. Nah, jaraknya itu kita sebut dia sebagai titik bebannya. Nah, kalau misalnya ternyata titik bebannya dia nggak membutuhkan space atau A yang terlalu banyak, maka kita bisa membuat dia sependek mungkin konsolnya. Supaya apa? Supaya dia jauh lebih kuat. Karena kalau misalnya kita tahu ya, sebenarnya konsol pendek ini dia juga ada berat sendiri. Nah, berat sendiri ya. Berat sendirinya itu dari mana? Ya dari konsolnya itu tadi. Kalau misalnya kamu buat dia terlalu panjang, maka momen yang dia mengakibatkan torsi atau memutar konsolnya kalian itu pasti akan jauh lebih besar. Makanya kalau merencanakan ya, kalau bisa kalian harus tahu letak titik bebannya. Kalau misalnya tadi kan bisa diukur ya, letak bannya gantry kalian sama di bagian kolom itu kira-kira dia membutuhkan space berapa di sininya. Nah, kalau misalnya sudah tahu, kalian baru bisa merencanakan konsol pendeknya. Jadi seperti itu. Gitu ya, Mas Chandra ya.
Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan langsung ini aja Mas, ditutup moderator. Baik. Di sini saya sebagai moderator mewakili dari kelompok 3 meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan perkataan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Dwi Cahyono sebagai moderator pada hari ini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok konsol pendek. Ya, bagus ya presentasinya ya. Saya harapkan semangatnya masih tetap ada ya, masih tetap lebih bahkan ya. Ini minggu depan yang presentasi kelompoknya siapa? Kelompok saya, Pak. Kamu membahas tentang masalah apa, Mas? Fondasi dangkal, Pak. Fondasi dangkal. Oke. Jadi saya harapkan nanti selain kamu menjelaskan teori tentang masalah fondasi dangkal, contoh soal fondasi dangkal, kalau bisa ditambahi sama pendetailan tulangannya ya Mas ya. Seperti yang saya lihatkan tadi, kalau misalnya di konsol pendek tadi kan ada beberapa tulangan utama dan juga tulangan geser ya. Jadi nanti di fondasi dangkal saya harapkan juga kamu melihatkan ke saya gambar kerjanya fondasi dangkal itu seperti apa. Supaya teman-temanmu jauh lebih memahami ya tentang masalah fondasi dangkal. Oke ya, gitu ya. Sekian perkuliahan hari ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, silakan dimasukkan di forum diskusi yang ada di LMS. Insya Allah nanti akan saya buatkan ya. Mungkin baru bisa kalian isi sama absennya besok pagi. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Jaga kesehatan ya, Rek. Iya, Pak.